Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Ya, simpelnya, sederhananya. Kalau hikmah-hikmah itu belum kita pahami, cukuplah sebuah dalil. Allah mengizinkan, jangan pernah kau tidak mengizinkan. Karena Allah di hadapanmu. Apakah engkau ingin berseberangan dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kau ingin berseberangan dengan Rasulullah SAW? Apakah engkau lebih benar dari Allah dan Rasul? Biasanya kalau sudah seperti ini langsung cari dalih. Allah benar Ustaz, Rasul benar Ustaz. Yang salah suami saya. Subhanallah. Yang salah suami saya. Kenapa? Dia tuh nggak mampu Ustaz. Dia tuh begini. Sudah kamu coba? Sudah kamu lihat? Sudah pastikah dia begitu? Ya belum Ustaz. Tapi kan. Kalau kita bertapi-tapi, berandai-andai, si istri kekeh nggak boleh kamu nikah lagi. Si suami menggebu karena dia ingin menikah lagi. Faktor-faktor tadi, lingkungan dan semisalnya. Terjadi cekcok rumah tangga. Saking cekcoknya, si suami menampar istri. Melukai istri. Meninggalkan istri. Nggak mau ngelayanin istri lagi, jarang pulang. Benar apa salah laki-laki ini? Salah. Memukul itu kezoliman. Tidak menafkahi itu kezoliman. Menggantung dia, tidak mencerainya tapi membiarkan dia begitu saja itu kezoliman. Gak boleh. Gak boleh seperti itu zalim. Itu kalau laki-lakinya berbuat itu. Kita berandai lagi. Begitu si perempuan kekeh gak mau. Si suami pun takut terhadap agamanya. Kalau saya gak lakukan ini, saya bisa rusak. Karena lingkungan saya, karena keadaan saya harus tambah lain. Akhirnya deadlock, nggak ketemu nih ngobrol si suami sama si istri. Tapi si suami nggak mau nampar, nggak mau pukul, nggak mau menggantung. Dia bilang sama istrinya, kalau gitu, kalau kamu nggak setuju, aku nikah lagi, kamu kucerai. Ku kembalikan kamu kepada bapakmu, aku mau nikah lagi. Orang kedua ini haram atau tidak? Yang pertama tadi, dia nggak mencerai istrinya, tapi dia tampar istrinya. Dia gantung istrinya, dia tinggalkan istrinya, dia nggak hargai istrinya. Tapi dia nggak cerai istrinya. Orang yang kedua, dia nggak mau mukul. Karena haram memukul. Dia nggak mau menggantungnya. Dia juga nggak mau menzoliminya. Cuman dia katakan, kalau kau tidak setuju, kubalikkan kau ke bapakmu, aku mau nikah lagi. Laki-laki kedua haram atau tidak? Salah atau tidak? Jawabannya nggak salah. Apakah bercerai itu salah dan kezoliman? Daripada, mungkin dia berpikir daripada aku tetap bersamamu kau kupukul, atau daripada aku tetap bersamamu aku serong, daripada aku tetap bersamamu tapi jiwaku tetap menginginkan yang lain, agamaku rusak. Kamu kucerai, gak ada yang rusak dalam agamaku. Sekali lagi, kita berpikir secara syariat. Hitungannya adalah syariat. Zolim, jahat itu adalah syariat atau diizinkan atau tidak. Ini dua contoh nih saya ingin contohkan. Ya, kamu mau suamimu yang mana? Yang menzolimimu? Atau melepasmu? Atau suamimu dia berbuat tanpa berizin padamu? Kalau seandainya itu betul-betul terdorong dalam dirinya. Walaupun kita nggak menyamaratakan, semua orang pasti berbeda dalam kebutuhan ini. Dalam kebutuhan jiwa, dalam kebutuhan keseharian, dalam kebutuhan lingkungan, dalam keadaan rumah tangga, banyak faktor yang mengantarkan kepada itu. Bukan hanya faktor syahwat saja, mungkin ada faktor syahwat, mungkin. Tapi banyak faktor yang mengantarkan kepada itu. Faktor ketenteraman jiwa, faktor waktu, faktor kesehatan, faktor anak, faktor keluarga, banyak. Contoh lain, seorang laki-laki nikah pada seorang wanita. Qadarullah Allah takdirkan si wanita ini setelah diperiksa di dokter nggak punya anak atau vonis dokter mandul. Apa hukum menikah dengan perempuan mandul? Disebutkan oleh para ulama. Ini perempuan jelas-jelas mandul, nggak punya anak dihukum mandul, menikahi dia. Ada yang mengatakan makruh karena pernikahan itu tujuannya adalah anak. Kalau kau menikah dengan dia yang sudah kau tahu dia tidak akan punya anak, makruh pernikahan.
Lebih baik kau cari wanita yang lain yang bisa memberikan engkau anak. Nah, kalau kita ambil pendapat ini, kasihan perempuan-perempuan yang dia mandul tapi dia butuh secara psikologis. Lalu laki-laki mendapatkan istri yang gak punya anak. Karena sudah vonis dokter tadi. Dia butuh penerus dalam hidupnya. Dia butuh yang mendoakan dia butuh yang akan memopong dia dalam jenazahnya, dia butuh yang menuntun dia ketika dia tua dengan tongkatnya, dia butuh anak yang akan memberikan dia sedikit bantuan ketika masa jomponya. Dia butuh penerus. Apa yang dilakukan laki-laki tadi? Salahkah dia ketika dia mencari perempuan lain yang memiliki rahim yang subur? Gak salah. Karena untuk kehidupan dia butuh untuk dunia dan akhirat dia. Investasi akhirat itu anak. Investasi dunia pun anak. Ketika jompo, tua, gak punya anak, siapa yang akan membawa kita ke rumah sakit ketika kita sakit dan sesak napas kita? Siapa yang akan menjenguk kita ketika kita di rumah sakit dan membawakan obat-obatan kita? Siapa yang akan membopong kuburan kita dan memandikan kita dan mengumpulkan orang lain untuk mengatakan kita sudah meninggal, kalau bukan anak-anak kita? Butuh kepada keturunan. Itu pun faktor lain dalam rumah tangga yang dikatakan poligami. Banyak sekali faktor-faktornya. Banyak sekali faktor-faktornya. Tapi seorang muslimah, orang wanita harus sadari Allah izinkan dan Rasulullah izinkan. Ya, jangan biarkan pemikiran-pemikiran barat masuk ke dalam kepala kita. Apalagi dibungkus dengan seolah-olah yang menggembar-gemborkan orang-orang beragama juga. Yang menggembar-gemborkan adalah orang-orang yang juga ya seperti kemarin yang digembar-gemborkan seolah-olah dengan layangan putus dia terzalimi. Saya tidak mengomentari kisah dia sebenarnya karena saya tidak tahu pastinya. Tetapi casing seperti itu banyak terjadi. Seolah-olah wanita terdolimi gara-gara suami nikah lagi dan melepas dirinya. Sehingga yang perempuan kedua dikatakan pelakor, dia yang dilepas seolah-olah layangan putus. Kita kembalikan kepada permasalahan kita tadi. Zolim atau tidak laki-laki yang seperti itu? Jawab dengan syariat. Kalau zolim, kalau jahat, laporkan ke polisi. Adakah penjara untuk mereka yang mencari istri mereka gara-gara istri tidak mau dipoligami? Gak ada. Penjara dunia saja gak ada, apalagi akhirat. Yang namanya kezoliman dan kejahatan itu pasti ada hukumnya. Pasti ada hukumnya. Menghalangi atau seorang suami merasa dirinya butuh, lalu khawatir agamanya rusak. Dia sehingga ingin membutuhkan pasangan lain. Tapi ternyata istri pertamanya menghalang-halangi dia. Apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia lakukan? Orang awam yang gak punya agama, dia na'udzubillah sebagian mereka meracuni istrinya. Jahat, zalim itu. Atau kebalikannya, seorang istri menghalang-halangi, membunuh perempuan tadi, yang kedua dikatakan apa? Pelakor. Karena dia sudah menganggap ini punya saya sendiri. Siapa yang melabelkan suami itu milikmu sendiri? Allah saja tidak melabelkan itu. Rasulullah tidak melabelkan itu. Ibunya pun tidak melabelkan itu. Kalau wanita betul dimiliki oleh seorang laki-laki. Tapi seorang laki-laki tidak dikuasai oleh seorang wanita. Tidak. Ini landasan kita syariat. Landasan kita agama. Landasan kita qala Allah, qala Rasul. Bukan landasan kita adalah pemikiran liberalis, pemikiran barat, pemikiran-pemikiran yang merusak agama Islam. Inilah Islam, agama yang mengajarkan kebaikan dunia dan akhirat. Dan kebaikan itu akan terbukti jika kita yakin melakukannya. Tapi kalau kita malah meragu-ragukannya, mencontoh-contohkan dengan contoh-contoh yang jelek, semakin ragu kita dengan syariat ini. Seolah-olah ujung-ujungnya benar gak sih agama ini? Poinnya dia cuma meragukan satu masalah, poligami. Tapi kelama-kelamaan setan membisikkan dia, kalau gitu agama ini benar apa enggak sih? Gara-gara satu poin yang dia ragukan, akhirnya banyak poin-poin yang akan dia ragukan. Dan itu enggak benar.
Agama ini adalah agama yang hak, yang turun dari Allah, yang diamalkan oleh Rasulullah, dan diajarkan oleh umat atau kepada ulama-ulama kita, kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca, ya, mari kita baca sedikit. Su'ut tasarruful mar'a idza adada zawjiha. Jeleknya perangai istri ketika suami berpoligami. Dia kira dengan perangai dia yang jelek, suami akan berubah. Dia tambah nggak ngeladenin, diajak malam malah dia yang jauhin, munggungin, diajak ngomong baik dia malah membentak. Dia kira itu memperbaiki. Kau bukan sedang memperbaiki, kau telah memperjelas keretakan. Faminan nisa'i man idza tazawwaja 'alaiha zawjuha bil balighatu fil ghirah. Balaghatul fi ghirah wa tasarrufat bil jahl wa hamaq wa nazaq wa safih. Sebagian perempuan jika suaminya menikah lagi berlebih-lebihan dalam cemburu. Bukan cemburu yang terlarang itu lebih-lebihan dalam cemburu. Cemburu nggak terlarang selama nggak berlebih-lebihan. Tapi ini berlebih-lebihan dalam cemburu sehingga zalim, mencaci maki perempuan lainnya. Wa tasarrufat bil jahal, sehingga perbuatannya kayak orang dungu, orang bodoh. Hamak itu dungu, nggak masuk akal. Wa nazaq, wa safih, itu semua sebenarnya kalimat-kalimat yang menunjukkan perangai yang nggak masuk akal udah. Gara-gara cemburu dia berbuat sesuatu yang nggak ditoleransi oleh akal gitu. Minum baygon lah, atau sebagian mereka lompat dari gedung yang tinggi lah, atau sebagian mereka adalah malah membunuh wanita yang kedua lah, atau sebagian mereka malah saya balas kamu dengan saya serong lagi. Ini kan kedunguan, kebodohan. Faqad tata'arrad ala hikmatu ta'addud. Bahkan bisa jadi mereka ya apa tadi? Waqad tata'arrad ala hikmatu ta'addud wa qad tad'u bil wail was thawr. Bahkan mereka menentang hikmah ta'addud. Ya, menentang itu tadi enggak terang-terangan. Iya, ta'addud itu boleh. Ta'addud tuh poligami itu di Islam ada. Bener, nggak boleh tentang poligami. Cuman itu zaman Nabi, zaman sekarang nggak ada. Ini menentang secara halus ini namanya. Sama seperti orang yang ini kalau kita contohkan orang yang apa? Liberalis. Oh, kisos itu ada. Potong tangan tuh ada. Rajam tuh ada. Zaman Nabi, zaman sekarang nggak ada. Nggak bisa zaman sekarang karena melanggar hak asasi manusia. Ini kalimat apa bedanya? Cuman susunan kata yang berbeda tapi garis besarnya sama. Garis besarnya sama ini kalimat. Menolak hikmah poligami. Ya. Sekali lagi saya bilang, saya sedang berbicara depan akhwat. Bukan berarti, karena kalau saya berbicara dengan ikhwah, mungkin saya akan mengatakan hati-hati berpoligami, takutlah berpoligami, tidak mudah berpoligami, kezaliman berpoligami itu akan menjadikan kesalahan yaumul qiyamah, pinggangmu akan bengkok. Itu ketika berbicara depan suami. Kalau itu saya bicara depan istri sekarang, apa faedahnya? Orang poligami itu miring nanti. Istri gak bakal pernah poligami. Tapi saya sekarang berbicara depan wanita, depan akhwat, depan ummahat. Jangan tolak. Wa qad tad'u bil wail was sabur, bahkan telah mengatakan celaka, kalimat kotor, kalimat jelek keluar. Wa takhammasul wajhuha, bahkan dia tampar-tampar wajahnya. Wa tashaqqu jaybiha, robek pakaiannya. Wa qad tahazzalu manzilu zawjiha wa tadhhab ila baiti ahliha. Bahkan dia kabur dari rumah suaminya. Kabur dari rumah suaminya, bilang sama mamanya. Yang lebih parah, bang, kalau abang mau jajan, gak apa-apa jajan aja. Yang penting jangan poligami. Ya Rabbi, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Betapa dungunya wanita seperti ini.
Kalau kau biarkan suamimu jajan, dia akan dapat penyakit, kau akan dapat penyakit. Kalau biarkan suamimu jajan, kau biarkan dia dalam kemaksiatan dan dosa, dan kau ridhoi dosa dan kemaksiatannya. Hanya untuk apa? Ya kalau dia jajan kan warisan gak terbagi, Ustaz. Ya Rob, cuman karena harta kau rela untuk melakukan itu semua. Ini lucu. Sampai ada sebuah kisah, Ustaz, dulu seorang laki-laki bilang, Ustaz, dulu saya awam. Saya itu melakukan mabuk, judi, perzinahan, tangkap polisi. Istri saya sabar, Ustaz. Nungguin saya sampai keluar dari penjara. Tapi begitu saya belajar agama, Ustaz, saya jadi orang benar, lurus. Istri saya nggak sabar, malah istri saya minta cerai sama saya, Ustaz. Ya Rabbi, ya Rabb. Akal kemana? Kemana akal sehat? Kemana cara berpikir yang jernih? Kemana yang dikatakan kecerdasan dalam berpikir, intelektual, kemana? Ya Rabbi. Sebagian wanita membiarkan itu. Gak apa-apa lah kamu jajan, yang penting jangan poligami. Jangan ada istri lain. Penyakit. Ya, wa qad takhanam wa qad tazhad manzilu zawjiha wa tadhhab ila baiti ahliha. Faminhunna man tashra' bidzam zawjiha. Di antara perempuan juga ada yang segera mencaci maki suaminya. Dasar laki-laki hidung belang. Dasar laki-laki playboy. Dasar kelinci kampung. Apa lagi dia bilang? Dasar kambing bandot. Ya subhanallah. Kalimat-kalimat yang ya subhanallah. Di mana dia sebarkan? Di Facebook. Di WhatsApp dia. Di status dia. Yang 2000 orang WhatsApp itu baca semua status dia. Kenapa? Pokoknya jadi gini kisahnya. Seringnya terjadi begini. Begitu dia salah status, saya terzolimi oleh si hidung belang. Orang berpikir kan, berarti suaminya zolim nih, suaminya jahat ini. Ditanya ke dia, apa yang melakukan kejahatan suamimu? Maaf, saya nggak bisa menceritakan. Ini aib rumah tangga saya. Tapi dia sudah bongkar aibnya tadi. Sehingga orang yang membaca dan mendengar apa yang teropinikan? Suaminya zolim. Lah sebenarnya apakah betul zalim seperti yang dituduhkan atau perasaan dia yang terzalimi? Padahal suami tidak zalim. Ya. Ini hati-hati. Waqad minhuna man tashra' bidzam zawjiha. Bagi mereka ada yang segera mencela, mencaci suaminya. Ya itu tadi. Bahkan kemana-mana dia bikin acara untuk membongkar aib suaminya. Subhanallah. Wa tadhhab ila baiti ahliha na'am wa ta'dadu ma'aibiha. Ngitung-ngitung kejelekan bal wa ikhtilaqu ma huwa bara'a min. Bahkan kadang-kadang menisbatkan kepada suami sesuatu yang suami enggak melakukannya. Dia itu udah zina sama perempuan itu. Dia itu udah begini, dia itu begini. Kamu lihat dia zina. Ya saya tahu chattingannya. Saya tahu zina itu masuknya timba dalam sumur itu zina. Chattingan gak bakalan pernah menjadi timba masuk dalam sumur. Tapi kalau dia chattingan lalu kau katakan dia berzina, itu melampaui batas. Ya tapi kan dalam chattingannya kalimat-kalimat mesra, Ustaz. Iya, katakan dia telah berucap yang tidak pantas dengan wanita, bukan berzina badan. Bukan berzina badan, karena berzina badan itu harus ada 4 saksi yang melihat timba masuk sumur. Kalau tidak ada 4 saksi yang melihat itu, lalu ada orang menuduh, yang dituduh harus bawa bukti. Kalau tidak terbukti, yang menuduh boleh dicambuk 40 kali, 80 kali. Enggak diterima persaksian selama-lamanya. Wa minhunna man tagharri auladaha bi abiha. Na'udzubillah. Bitausihim bil uquqah wa yaghladu janibulah. Naudzubillah. Perhatikan ini. Sebagian perempuan ada yang mengikut sertakan anak-anaknya. Dia cari pertolongan anak-anaknya nih. Ibu terdolimi, bapakmu jahat. Bahkan dia seolah-olah mewasiatkan secara tidak langsung, bapakmu jahat, jangan patuhi. Ini terjadi.
Akhirnya terjadilah broken home, anak broken home yang apa? Kenapa broken home anak? Karena anak sudah terpikirkan bapakku jahat, dia tidak bisa menjadi panutan. Sehingga anak dia tetap hidup, tetap ada ayah, tapi seperti anak yatim yang gak punya contoh dan panutan. Dia punya bapak psikologis? Ada. Adakah bapak secara mental dan kejiwaan? Tidak. Karena bapak dia yang psikologis telah dijatuhkan secara kejiwaan, dia bukan bapak yang baik. Ini yatim secara kejiwaan namanya. Walaupun secara psikologis dia punya bapak, tapi yatim secara kejiwaan. Gak ada contoh bagi dia. Gak ada yang dihargai bagi dia. Gak ada panutan bagi dia. Siapa yang mematikan itu dalam hati dia? Ibunya. Kenapa ibunya mematikan? Karena ibunya mengatakan bapakmu jahat. Siapa yang menanamkan dan membuat anak ini menjadi durhaka? Ibu. Inilah perempuan pengkhianat. Mengkhianat itu bukan berarti hanya berzina, bukan. Ya, dia menggambarkan sesuatu yang tidak benar, itu khon namanya. Maka itu Allah katakan istrinya Nabi Nuh itu pengkhianat, istri Nabi Lut pengkhianat. Bukan istri Nabi Nuh dan Nabi Lut itu berzina dan serong, bukan. Tidak mungkin istri para nabi serong. Allah akan menjodohkan mereka dengan orang-orang suci, minimal suci kemaluannya. Tapi kenapa Allah katakan istri Nabi Nuh dan Lut itu pengkhianat? Karena mengkhianati pendidikan anak-anaknya. Sehingga anaknya gak ada yang mau mengikuti bapaknya. Gak ada yang mengikuti agama bapaknya. Bisa dikatakan pengkhianat secara bahasa. Wa ighladu janibilah. Bahkan dia setelah mengikut sertakan anak-anaknya, ia bujuk mereka untuk durhaka kepada ayah dan bersikap kasar kepada anak bapaknya. Bahkan ada yang mencapai puncak kebodohan dan ketololan. Kita berlindung kepada Allah darinya. Ia jual agamanya dengan pergi ke dukun dan paranormal. Agamanya rusak sekarang ini. Hanya karena ingin hati suaminya dia penuhi dan dia pegang, dia jual agamanya pergi ke dukun dan dia bayar dukun, dia telah melepaskan pakaian imannya. Artinya dia telah pergi daripada kehidupan surga dan melangkah kepada kehidupan neraka. Dia sengaja masuk neraka cuman gara-gara ingin merebut hati suaminya. Kemana akalmu? Kemana agamamu? Kemana imanmu? Kemana takwamu? Ya Rabbi. Wa yatabi'u dinaha bidhihabi ila sihrah wal mas'udin. Wa raghba fi ataful qalb az-zawji alayhi. Yang dia inginkan adalah hati suaminya. Wa sarafa an zawjati jadida, agar suaminya membenci dan berpaling dari istri yang baru. Ila ghairi dzalik. Cemburu ada. Sakit hati mungkin. Merasa tersaingi ada. Lalu bagaimana caranya? Bukan pergi ke dukun. Tapi kau harus tahu bagaimana cara mengambil hati suamimu. Enggak kan Ustaz, dia kan istri kedua Ustaz. Masih lebih muda, lebih segar, saya kan lebih tua Ustaz. Pastikan yang lebih muda, lebih segar, lebih begini, lebih inilah Ustaz. Itu cara berpikirmu yang salah. Mungkin iya, bisa jadi seperti itu, mungkin. Tapi kau punya sebuah poin, apa itu? Kau lebih lama kenal dengan suamimu dan kau lebih tahu bagaimana menghadapinya. Itu poinmu yang lebih besar. Itu senjatamu yang lebih ampuh. Bahkan itu menjadi sebuah poin yang bisa kau gunakan untuk merebut hatinya. Harusnya bukan malah menjadi minder, menjadi jauh, menjadi patah hati, menjadi mengurung diri, menjadi sedih. Tidak. Ada sesuatu yang dimiliki oleh dirimu, tidak dimiliki oleh dia. Dan kau harus pergunakan semaksimal mungkin apa yang kau miliki dengan baik. Agar kau bisa menggapai dan mendapatkan apa yang kau inginkan. Maka itu istri Nabi Muhammad SAW. Mereka memang saling cemburu. Tapi kecemburuan mereka itu tetap sportif. Cemburu mereka tetap sportif. Artinya tidak ada kezaliman. Artinya tidak ada saling menjatuhkan yang berlebihan. Tapi mereka tetap melakukan sesuatu yang terbaik buat suami mereka. Itulah kesportifan dalam kecemburuan mereka.
Dikatakan lagi, idza btalaita bi an yu'addida zawjuka. Nah, sampai mana tadi? Dia pergi ke dukun sampai agar ila ghairi dzalik tasarrufat allati tanam anil jahl wasafah wa riqatud din. Selain daripada itu perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kebodohan, kedunguan dan remahnya agama. Faman natija fi hadin tasarrufat ra'ana. Apa akhirnya, apa sebabnya gara-gara perbuatan-perbuatan yang seperti ini? Anna la tajdi naf'an. Dia enggak bermanfaat. Wanita tadi malah enggak dapat manfaat. Wala tudfi lu'uha. Bukan, bahkan tidak bisa memadamkan api. Bal takunu sababan fi khusranid dunya wal akhirah. Bahkan bisa jadi sebab kerugian dunia dan akhirat. Fa ayyuhatal zaujal karimah. Wahai wanita istri yang mulia, ahsini muamalat zaujik. Perbaiki bagaimana cara engkau menghadapi suamimu. Imla'i alaihi manzil sa'adah. Penuhi rumah tangganya dengan kebahagiaan, dengan kenyamanan. Ketika dia pulang ke rumahmu, dia rasakan nyaman yang berbeda. Suasana ketenangan yang berbeda. Senyuman yang hangat yang berbeda. Makanan yang senang di lidahnya. Tempat tidur yang dia bisa meletakkan punggungnya dengan kenyamanannya. Sehingga dia bahagia pulang ke rumahmu. Bukan ketika dia pulang ke rumahmu kecemburutan yang kau berikan. Bukan dia pulang ke rumahmu malah makian yang kau berikan. Kesempitan yang kau berikan. Tapi kau ingin dia pulang. Tapi ketika pulang, kau sempitkan dia. Kemana akal baik di sini? Ayuhatul zaujah karimah, wahai wanita yang mulia, istri yang mulia, perbaiki cara bergaulmu dengan suamimu, interaksimu dengan suamimu. Penuhi rumahmu dengan kebahagiaan dan kesenangan. Faidat talait bi an yu'addid zawjuka. Kalau engkau diuji oleh Allah dengan suamimu yang berpoligami, fa'lami bima taqtadi hikmatu wad-din. Maka ketahuilah, pelajarilah tentang apa-apa yang telah menjadi hikmah dalam agama ini. Apa yang menjadi qadarmu, apa yang menjadi qada'mu, apa yang menjadi milikmu, apa yang menjadi rizkimu, itu enggak bakalan bisa direbut orang lain. Fama yad'u ilahi da'il aql wa muru'ah. Naam, la yuradu minka ma laysa fi was'ika. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani engkau sesuatu yang tidak kau mampu. Fa yuqalu laka afrihi wa la tugharil battah. Maka bersenanglah. Jangan kau ceburkan dirimu dalam kecemburuan terus menerus. Fadhalika laysa bimaqduri lak. Walakin kama taqulul arabi fi amsali idza lam yakun ma turidu fa arada ma yakun. Maka jadilah engkau seperti yang jangan kamu cemburu sama sekali. Sebab yang demikian itu di luar wilayah kesanggupan Anda. Percuma kamu cemburu juga buat apa? Hanya membakar dirimu, akhirnya menyebabkan rumah tangga jelek. Sudah, lakukan apa yang punya kau bisa lakukan di depanmu, selama kau tidak mengambil hak orang lain. Sebagaimana diungkapkan dalam bahasa Arab, jika tidak terjadi apa yang kamu mau, maka mauilah apa yang kau terjadi. Subhanallah, ini kalimat. Kata orang apa? Idza lam yakun ma turidi au ma turid fa'arid ma yakun. Jika tidak terjadi keinginanmu,